Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yati Mahanani dengan NIM akhir 028 kelas BGI 1 angkatan 22. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang konseling individual. Salah satu bentuk layanan konseling yang paling umum dan sangat penting dalam dunia bimbingan dan psikologi. Nah, konseling individual ini adalah proses pertolongan yang dilakukan secara tatap muka antara satu konselor dan satu klien dengan tujuan untuk membantu klien memahami dirinya sendiri, menyelesaikan masalah, dan mencapai perkembangan pribadi yang lebih optimal. Nah, konseling individual ini berbeda dengan bimbingan kelompok atau konseling keluarga. Konseling individual ini bersifat sangat personal dan lebih mendalam. Nah, dalam proses ini, klien diberikan ruang aman dan nyaman untuk berbicara, mengeksplorasi perasaan, pikiran, dan juga perilaku tanpa adanya rasa takut akan dihakimi. Nah, untuk tujuan dari konseling ini yaitu untuk membantu klien mengenali dirinya sendiri. Banyak orang yang sebenarnya tidak benar-benar memahami apa yang mereka rasakan atau pikirkan. Nah, di sini konseling individual ini bisa membantu membuka kesadaran tersebut. Lalu konseling individual ini juga dapat membantu mengatasi masalah pribadi, baik itu masalah keluarga, hubungan pasangan, stres, kecemasan, maupun masalah krisis identitas. Nah, untuk konseling ini juga dapat mengembangkan keterampilan hidup seperti membuat keputusan, menghadapi tekanan, dan juga meningkatkan kepercayaan diri. Lalu konseling individual ini juga bisa bertujuan untuk mengubah perilaku yang tidak adaptif menjadi lebih sehat. Terus lalu dalam pelaksanaannya konseling individual ini memiliki beberapa prinsip yang harus dipegang oleh konselor. Nah, yang paling utama itu adalah asas kerahasiaan ya. Nah, apa sih maksudnya? Yaitu semua yang dibicarakan oleh klien dalam sesi konseling ini tidak boleh disebarkan ke pihak lain tanpa izin. Lalu ada empati. Nah, di sini konselor harus mampu merasakan dan memahami perasaan klien, seolah-olah si konselornya berada di posisi klien tanpa kehilangan keobjektivitasannya. Lalu konselor juga tidak boleh menghakimi atau memberikan penilaian moral terhadap apa yang klien ceritakan. Nah, lalu ada beberapa tahap dari konseling individual, yaitu yang pertama ada tahap pembentukan hubungan konseling, yaitu dimana saat konselor dan klien mulai membangun rasa percaya dan kenyamanan satu sama lain. Lalu ada identifikasi masalah. Di sini konselor membantu klien menggambarkan masalah yang sedang dihadapi secara lebih jelas. Lalu ada penetapan tujuan konseling. Nah, konselor dan klien menyepakati arah dan harapan dari proses ini. Lalu ada intervensi atau teknik konseling. Nah, di sini berbagai pendekatan digunakan untuk membantu menyelesaikan masalah atau membantu untuk menemukan pencapaian tujuan, seperti terapi kognitif perilaku atau yang disebut dengan CBT. Lalu ada terapi realitas, terapi naratif, dan juga banyak pendekatan lainnya. Dan itu juga harus disesuaikan dengan kebutuhan klien. Nah, lalu ada ini yang terakhir, terminasi dan evaluasi, yaitu penutupan proses konseling dan refleksi terhadap perubahan yang sudah dicapai. Nah, konselor biasanya menggunakan beberapa teknik seperti refleksi, yaitu untuk
Refleksi itu untuk mengulang atau merangkum apa yang dikatakan klien untuk menunjukkan pemahaman. Lalu ada pertanyaan terbuka. Ini untuk mendorong eksplorasi lebih mendalam kepada klien. Lalu ada konfrontasi. Bila ada kontradiksi dalam ucapan atau perilaku klien. Lalu ada interpretasi. Interpretasi ini untuk membantu klien memahami makna di balik pengalaman mereka. Nah, teknik-teknik ini digunakan secara fleksibel dan disesuaikan dengan kondisi serta karakter klien. Nah, itu mungkin sedikit penjelasan saya. Namun sebelum saya tutup, bisa saya simpulkan dulu bahwa konseling individual ini adalah sebuah proses yang sangat berharga. Konseling individual ini bukan hanya untuk orang yang punya masalah berat, tetapi juga untuk siapa saja yang ingin mengenal dirinya dan juga ingin bertumbuh dan hidup lebih sehat secara mental dan juga emosional. Konselor pun dituntut untuk menjaga etika profesi seperti menjaga batasan relasi, bersikap profesional, dan menghindari konflik kepentingan. Dan juga tadi yang saya sebutkan, misalnya menjaga asas kerahasiaan, membangun empati, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin saya akan saya tutup di sini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.